Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata-kata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Musa adalah tokoh besar sekaligus tokoh penting dalam Perjanjian Lama. Dia memainkan peranan kunci dalam pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dia juga yang membentuk identitas bangsa dengan memimpin pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Dengan demikian, generasi Israel yang bermental budak Mesir berakhirlah sudah. Generasi yang masuk ke tanah terjanji adalah generasi yang sudah terbentuk sebagai bangsa yang berkarakter independen dan bangsa yang punya harga diri. Salah satu unsur penting dalam perjalanan pembentukan karakter bangsa itu ialah penyelenggaraan ilahi selama pengembaraan di padang gurun. Dan penyelenggaraan ilahi itu bukan hanya soal bagaimana menyertai mereka dalam perjalanan, tapi lebih-lebih ketika Tuhan menyediakan makanan dari sorga untuk mereka dalam rupa manna. Manna, roti dari sorga yang diberikan secara berkala kepada mereka. Dengan demikian bangsa itu akhirnya menyadari saudara-saudari bahwa kalau mereka mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Namun sejarah juga menunjukkan saudara-saudari bahwa mereka tidak selalu setia. Bahkan dalam banyak peristiwa dikatakan mereka bangsa yang tegar tengkuk. Meskipun hidupnya diselenggarakan oleh Tuhan sepanjang perjalanan 40 tahun, mereka jatuh bangun antara setia dan tidak setia, antara berharap kepada Tuhan dan berharap kepada dewa-dewi kafir. Mereka sering berpaling dari Tuhan. Mentalitas ini saudara-saudari yang masih melekat ketika berhadapan dengan Yesus. Yesus pun mengungkapkan kebenaran agar mereka sadar dan bergerak maju, meninggalkan konsep lama, dan menerima hakikat baru penyelamatan yang diwujudkan oleh Yesus sendiri sebagai roti kehidupan. Akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti hidup. Demikian kata Yesus.
Dan karena itu saudara-saudari, mereka kemudian berkata, Tuhan berikanlah kami senantiasa roti itu. Itu yang dikatakan orang-orang Kapernaum kepada Yesus. Tapi Yesus tidak mengulangi mujizat perbanyakkan roti. Dia membuat mujizat baru, yakni mengungkapkan kebenaran hakiki bahwa dialah roti hidup. Akulah roti hidup. Tidak ada lagi yang perlu diandalkan, tetapi hanya Yesus. Karena siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Lapar dan haus, saudara-saudara, adalah simbol ketidaksempurnaan. Menerima Kristus sebagai roti hidup berarti memahami kesempurnaan ilahi. Dan inilah puncak iman yang teramat penting bagi kita, yang masih tetap diwariskan kepada kita sampai hari ini di dalam Ekaristi Kudus. Dan karena itu pula gereja mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kalau Yesus kita percaya, kita terima sebagai roti hidup, maka memang Dia adalah sumber kehidupan. Dan bahwa iman kita itu berpuncak kepada persekutuan dengan Dia. Dialah puncak dari iman kita. Inilah puncak yang teramat penting yang masih tetap sekali lagi diwariskan kepada kita di dalam Ekaristi. Akulah roti hidup. Roti hidup bagi kita adalah dirinya sendiri, tubuh dan darahnya sendiri. Dia menganugerahi kita santapan rohani tersebut di dalam Ekaristi. Maka berbahagialah saudari-saudara yang percaya kepadanya. Karena kita boleh menerima dirinya setiap hari. Kita bersatu dengan Dia, rohani dan jasmani. Dalam Ekaristi, Tuhan yang agung membuat dirinya tampak dan dapat diindrai, dirasakan. Manusia yang lemah dan hina pun berkenan menerima dirinya. Ada interaksi yang menarik di situ. Tuhan yang agung merendahkan diri agar menyatu dengan manusia. Pada sisi yang lain, manusia yang hina dina diangkat martabatnya, sehingga layak bersatu dengan Allah dalam kerajaan keselamatan. Maka, saudari-saudara, percayalah selalu kepada Dia, Sang Roti Hidup, jaminan hidup kekal kita. Sebab barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Yesus adalah jaminan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk terus percaya dan menerima Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Engkaulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadamu, ia tidak akan lapar lagi. Yang percaya kepadamu tidak akan haus lagi. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, agar kami senantiasa peduli, senantiasa mengandalkan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Moga-moga dengan selalu menyambut Ekaristi Kudus, menyambut tubuh dan darah-Mu sendiri, kami dimampukan untuk berjalan sampai hidup yang kekal. Semoga Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like,
subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.